Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam Bapak dosen dan teman-temanku sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 11 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum presentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Irenesia Nona Rona Suban, biasa dipanggil Rena, dengan NPM 2710845, dan teman saya, Irene Lis Valeria Ija, biasa dipanggil Rene, dengan NPM 2007-10830. Saya Giovanni Isak Temaluru, biasa disapa Ivan, dengan NPM 2007-10835. Sekian perkenalan singkat dari kami. Sekarang kami akan mulai mempresentasikan. Next. Jadi, agen kecerdasan buatan yang kami pilih adalah robot pembersih lantai. Next. Hal-hal yang akan kami bahas adalah sebagai berikut. Poin pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Ivan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian robot pembersih lantai. Next. Robot pembersih lantai adalah robot debu otomatis multifungsi. Alat canggih dan inovatif ini seperti robot yang dapat bekerja secara otomatis, yang dapat diprogram sesuai kebutuhan dan bekerja sesuai perintah. Robot pembersih lantai otomatis ini akan sangat membantu meringankan pekerjaan rumah. Robot ini akan membersihkan lantai, karpet, dan ruangan saat Anda melakukan aktivitas lainnya. Robot ini tidak hanya mampu menyedot debu, tapi juga dapat membersihkan lantai dan karpet dengan sempurna karena telah dilengkapi dengan sikat dan kain pembersih. Sangat menarik dari robot pembersih lantai otomatis ini, yang juga dilengkapi dengan remote control untuk mengaturnya dari jarak jauh sehingga praktis untuk digunakan. Selain itu, robot ini memiliki stasiun pengisian baterai untuk memudahkan pengisian baterai otomatis. Selama proses pembersihan, robot pembersih lantai akan secara otomatis mencari stasiun dock pengisian daya saat baterai lemah atau kurang dari 15% daya maksimum. Dilengkapi dengan pengaturan waktu yang lengkap, yaitu pengaturan hari, jam, dan lama waktu pembersihan yang diinginkan sesuai kebutuhan. Berbagai jenis pembersihan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan, yaitu pembersihan secara spiral, zigzag, atau mengikuti dinding. Memiliki fungsi untuk mendeteksi kotoran untuk mendapatkan hasil yang lebih bersih. Pada area yang kotor, indikator pendeteksi kotoran akan menyala, dan alat secara otomatis akan meningkatkan intensitas pembersihan. Dilengkapi dengan dinding virtual berupa aksesoris pelengkap untuk melindungi area tertentu agar alat tidak masuk ke area tersebut. Next. Yang berikutnya adalah PAGE. PAGE merupakan singkatan dari Perfect, Action, Goal, dan Environment. Yang pertama adalah Perfect. Perfect berarti menanggapi setiap rangsangan yang ada di sekitarnya. Cara kerja robot pembersih lantai dalam hal perfect adalah dengan menanggapi rangsangan yang ada di sekitarnya, yaitu berupa kotoran yang terdapat pada lantai. Yang kedua adalah action. Action berarti memberikan tindakan yang tepat terhadap rangsangan tersebut. Cara kerja robot pembersih lantai dalam hal action adalah dengan memberikan tindakan membersihkan. Setelah robot pembersih lantai melakukan perfect, robot tersebut akan memberikan tindakan pembersihan terhadap kotoran yang ada pada lantai. Yang ketiga adalah goal. Goal berarti tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan awal diciptakannya agen tersebut. Cara kerja robot pembersih lantai dalam hal goal, membersihkan kotoran di lantai tersebut sampai benar-benar bersih. Setelah itu, robot akan membersihkan kotoran di lantai yang lain. Yang keempat adalah environment. Environment berarti aksi yang dilakukan oleh agen tersebut harus memperhatikan lingkungan di mana agen tersebut ditempatkan. Cara kerja robot pembersih lantai dalam hal environment adalah ditempatkan di lantai.
Dikarenakan tujuan robot tersebut diciptakan adalah membersihkan lantai, maka fungsi robot tersebut akan terpenuhi jika dilakukan di lantai. Next. Baik, selanjutnya saya PEAS. Pada PEAS ada 4 poin penting, yaitu yang pertama performance measure, yang kedua environment, yang ketiga actuators, dan yang keempat sensor. Pada poin pertama performance measure, yaitu pada robot pembersih lantai, terdapat performance measure-nya adalah cepat, teliti, hemat waktu, dan hemat tenaga. Hal ini dikarenakan mesinnya bisa bekerja sendiri tanpa harus dioperasikan secara manual oleh penggunanya. Dan yang kedua adalah environment. Environment dari robot pembersih lantai adalah perumahan. Karena layanan ini diciptakan untuk membersihkan lantai, jadi lebih diutamakan pada perumahan. Akan tetapi alat ini bisa digunakan di mana saja, di mana dasarnya adalah lantai keramik. Yang ketiga adalah actuators. Actuators pada robot pembersih lantai adalah roda, sikat, dan penyedot. Dan yang terakhir adalah sensor. Sensor pada robot pembersih lantai adalah kamera, sensor ultrasonik, sensor controller, laser distance sensor atau LDS, algoritma simultaneous localization and mapping atau SLAM. Next. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis lingkungan. Yang pertama adalah fully observable, di mana sensor akan mendeteksi setiap aspek yang relevan. Misalnya, robot akan mendeteksi keadaan lingkungan di sekitar. Apakah tempat tersebut bersih atau tidak? Jika tidak, maka robot akan memulai suatu tindakan untuk membersihkan tempat tersebut. Yang kedua, ada deterministik, di mana pada robot pembersih lantai, setelah selesai membersihkan suatu area, robot akan bergerak menuju tempat yang lain yang belum dibersihkan. Sensor akan mendeteksi apakah area tersebut sudah dibersihkan atau tidak. Jika sudah, maka robot akan bergerak ke area lain yang masih kotor. Yang ketiga ada episodik, di mana pada robot pembersih lantai, robot akan menerima sensor untuk mendeteksi apakah debu yang ada, kemudian robot akan mulai menyedot debu tersebut secara berulang-ulang hingga tempat tersebut bersih. Yang keempat ada semi-dinamik, di mana lingkungan tidak berubah saat robot sedang melakukan tindakan, namun seiring berjalannya waktu, skor performa dari robot pembersih tersebut akan berubah. Misalnya, daya baterai yang akan mengakibatkan gerakan dan performa robot menurun. Yang terakhir, ada single agen dan multi agen, di mana robot pembersih lantai bisa saja bekerja sebagai single agen, bisa juga sebagai multi agen, karena tergantung dengan besar lokasinya. Jika lokasi yang ingin dibersihkan besar, maka akan dibutuhkan jenis lingkungan multi agen agar pekerjaan tidak memakan waktu yang lama. Next. Yang berikutnya adalah jenis agen. Jenis agen yang terdapat pada robot pembersih lantai ada 2. Yang pertama, simple reflex agent. Simple reflex agent adalah agen yang bekerja berdasarkan refleks. Refleksi yang ada pada robot pembersih lantai adalah mendeteksi penghalang di depannya sehingga saat bergerak, robot tersebut bisa langsung merubah arah geraknya. Yang kedua adalah model based reflex agent. Model based reflex agent adalah agen yang tetap melakukan pengecekan terhadap keadaan lingkungan sehingga dapat memberikan respon yang tepat. Robot pembersih lantai tetap bergerak dan membersihkan lantai sesuai jalur geraknya sehingga lantai tetap bersih dan nyaman. Next. Untuk selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, maka dari itu sekian penjelasan dari kami. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.